UMKM yang ada di Kota Probolinggo, mulai dari Geladak Serang sampai Loji, kita akan lihat satu persatu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat perekonomian yang ada. Para penonton CBTV News Indonesia, sore hari ini kita akan bincang-bincang lah dengan seni budaya yang ini rupanya sudah mulai pudar. Hari ini sama teman-teman yang tergabung dalam komunitas AJBN Aku Cinta Budaya Nusantara Tong-tong Shot, ini kita nguri-uri Pak, nguri-uri dengan adanya Punakawan ini. Nggih Pak, langsung saja. Nggih. Kali Pak Petro nggih, Mas Petro no Pak Petro. Petro. Oh. Punakawan ini kan terdiri dari banyak 4 teman ya. Nggih. Oke. Kalau untuk Petro sendiri ini gimana sih Pak sebetulnya Pak? Kalau Petro sendiri memang sejak awal suka budaya. Suka budaya, khususnya budaya daerah Jawa khususnya. Sehingga ya sampai seperti ini. Ingin seperti halnya yang dulu ada Ria Jenaka, yuk ada lagi gitu loh. Oh gitu. Walaupun yang perankan nguri-uri ya seperti tadi ya, kita apa ini maksudnya? Melestarikan. Kita lestarikan kembali ya seni budaya ini. Oke. Coba kami sama Semar nggih Pak. Bagong. Oh iya, Bagong. Oke Bagong. Kalau boleh tahu Pak, satu persatu kan ada itu siapa? Semar, Gareng, Petro, Bagong sama Bagong. Langsung saya poin ke Bapak ya, Bagong. Selaku Bagong ya. Ini gimana sih Pak sebenarnya dengan Bagong ini sendiri gimana Pak? Kalau menurut kejadiannya, konon ceritanya, Bagong itu terjadi dari bayangannya Semar. Jadi dicipta dari bayangannya Semar. Sehingga Bagong itu pola tingkahnya agak meniru dekat dengan Semar. Kemudian, tapi dalam percandaan dia lebih senang bercanda. Oh gitu ya. Karena memang untuk fungsinya sebagai abdi harus menyenangkan bendoronya. Oh gitu ya. Terus dia sebagai penghibur ya. Ya. Oh. Begitu. Jadi kalau dalam pertemanan itu mesti ada yang nyeleneh. Nah, Bagong ini termasuk yang nyeleneh itu. Oh. Dia tidak, bahasanya tidak menggunakan kromo Inggris sendiri sama Semar gitu. Intinya itu. Itulah ciri khas Bagong. Senang memecah kesunyian ya. Iya. Kesunyian dipecah dengan tingkah laku ucapan Bagong ini yang menjadi ketawa gitu maksudnya. Tapi pada dasarnya Ponokawan itu, Pono itu kan artinya mengerti ya. Mengerti. Ponokawan, abdi yang mengerti kepada bendoronya, yang bisa dimintai tolong apa saja, maka dinamakan orang Pono, orang yang mengerti dalam segala hal ya. Kemudian yang diikuti oleh Ponokawan
catur 4 catur. Nggih. Itu untuk mereka-mereka yang satria mulia, yang satria-satria bagus. Yang tingkah lakunya, perilakunya bisa dipakai percontohan. Oh gitu ya. Nggih, ya. Oh. Maaf bahasanya saya campur biar Nggih, mudah tidak dimengerti. apa-apa. Biar ini khususnya bagi pemirsa, Ya. biar lebih paham juga kan Pak dengan bahasa yang kita pakai dalam bincang-bincang ini kan begitu Pak nggih? Terutama bagi generasi muda yang awam sekali terhadap budayanya leluhur kita. Nggih. Oke. Kalau untuk Pak Petruk sendiri ini gimana ini? Pak Petruk ini gimana sih? Nah, kalau Petruk itu biasanya dalam ketokannya adalah suka nembang. Nah, Oh. kadang-kadang dimintai Wah Semar, Truk, coba aku ditembangnya iki. Nah, bisa Tukang nembang. ngibur kayak ya. Tukang ngibur tapi Oh. lewat gending, lewat lagu. Gendingan ya. Ya, Oke. itu. Apa dicoba? Nah, coba aja sedikit aja. Sedikit aja. Oke pemirsa, Minta kita apa, tahu Bu? suaranya gendingan dari Petruk ini. Sampai gunung, Wong. Bapak mungkin susah, Pak kira gending. Ping gunung. Ya, Oke. ini Bisa lihat ke Nggih. kamera. Nggih. Pak Petruk juga nggih monggo. Tanpa gending nggih. Nggak usah langsung Nggih. aja. Oke. Saben bengi nyawang aku nang Sampai ngantuk aku. di samping gunung. Ya, terus yen memacang menganggo cenor kuning gara-gara tanggal 27 kemarin serak nggih. Oh iya, ngisi kegiatan apa Iya, ini? Cokrover ya? Cokrover. Oh, oke, mantap, mantap. Kembang baik waton gunung ini lumajang sarwi ajanang lah sejatose niku Pacitan nggih Pak nggih Pak Nggih. Pacitan ning berhubung Lumajang iki ana Selo Kambang dilengkapi Lumajang Selo Kambang. Oh, oke, Jadi lengkap. mantap. Nggih. Mantap, Pak. Itu beberapa varian ya, maksudnya tembang ya, yang Tembang. dinyanyikan oleh Nggih. Petruk. saudara Petruk ini. Nggih. Oke. Cakap. perane wong tua Semar iki Hmm? mung ngomong anak-anakku Gareng, Petruk, Bagong. Oh. Oh. Perane wong Semar. Keng hubungane karo satria bagus sing tak sembah. Nak satria bagus padha tak sembah iku susah, aku melok susah. Sungkawa mo ya. Melok sungkawa. Lah Hmm. nganti saiki ana karang kedempel, ana klampe hireng. Iki padepo aku ya ora buyar. Bedhek-bedheke aku pengen nguri-nguri Hmm. budaya Jawa. Sapa maneh sing nguri-nguri budaya Jawa? Hmm. Aku nak ora mimpin anak-anakku ora. Oke. Kira-kira kok ngono. Kalau nggak sekarang kapan mo ya? Oke. Jadi begini intinya para pemirsa ya, dengan adanya Semar ini nganggap sebagai bapak. Bapak ini selalu memberi contoh didik anak-anaknya untuk berkelakuan ya, berbuat baik terus. Jadi begitu ya. Nggih. Putih ireng itu tergantung saka bobo kan begitu iya. istilahnya. Oh, iya. Ah, sementara untuk
Bagong. Nah, mungkin punya cerita sendiri nih, gimana ini Pak? Sesungguhnya dalam pewayangan itu ada dua kelompok abdi. Satunya namanya Bilung sama Togok. Itu untuk yang mengikuti satrio yang Angkara Murka ya. Ya, jadi siapa yang diikuti itu mesti Angkara Murka. Tapi dia juga punya misi baik, menunjukkan kebenaran. Tapi yang ditunjukkan itu tidak mau. Berbeda dengan yang diikuti Ponokawan Catur. Ya. Ini memang oleh Dewata mungkin bisa lihat ke kamera Pak sambil disampaikan apa maksudnya gimana itu ya, agak keras banget. Jadi siapa yang diikuti oleh Pandhawa itu mesti jadi baik, jadi percontohan, karena memang yang kuasa itu menciptakan Semar untuk turun di dunia. Sebenarnya Semar ini dewa, namanya dewa yang mangejawantahkan, namanya Bathara Ismaya, untuk mengikuti satrio-satrio yang punya akhlak mulia. Sedangkan Togok, Antogo sama Antogo nama lainnya, sama adiknya namanya Soroito, itu mengikuti satria-satria baik sesungguhnya, tapi dia juga mengarahkan kebaikan. Tapi yang diikuti itu yang tidak maunya sendiri. Jadi begitu. Mungkin sekilas apa yang bisa kita bedakan antara abdi Ponokawan Catur sama abdi Togok Soroito itu. Oke. Gitu. Jadi seperti itu pemirsa, peran-peran dari mereka, dari Punakawan ini kan punya cerita masing-masing, Pak. Pokoknya semua harus serba bagus, kan begitu, mengarahkan kebaikan. Oke. Ini nyinggung beberapa waktu lalu kan ada kegiatan pemerintah kota ya? Iya. Cokro Fair ya? Cokro Fair. Ini sempat ngisi ya teman-teman? Iya, sempat ngisi. Gitu ya. Terus apa Pak yang disampaikan Pak kepada, khususnya kepada kawula muda ya, anak-anak muda tentang pewayangan ini? Nggih, monggo. Gini, Petruk bisa nyampaikan. tempo hari waktu kegiatan Cokro Fair, karena yang hadir itu anak-anak muda, jadi kami sedikit sempat menyinggung 4 pilar kebangsaan. Weh, mantap. Iya. Mantap. Masalahnya apa? Kan ini agak asing anak muda sekarang dengan 4 pilar kebangsaan ini. Yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Gitu loh. Iya. Jadi yang nggak tahu ya toleh-toleh. Padahal itu mulai dulu ada. Di kurikulum ada. Iya. Tapi karena dilupakan nggak tahu. Iya, demikian. Begitu ya. Oke. Mungkin kembali kepada Bagong ya. Mungkin memberikan apa Pak? Ya semacam edukasi lah, pendidikan ya, khususnya kepada anak-anak sekolah Pak. Monggo Pak. Ya. Jadi kami ingin mengajak kepada terutama generasi muda, kaum terpelajar, anak-anak, bagaimana menulat itu meniru apa yang dilakukan oleh para satria yang kami ikuti. Karena di dunia itu mesti ada dua sisi yang berbeda, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, dalam hal ini dengan kita menyampaikan sebagai Ponokawan itu, harapan kami supaya dengan bahasa yang mudah diterima, dengan bahasa yang kocak, itu mereka menjadi mengidolakan, awalnya mengidolakan. Setelah mengidolakan, akhirnya mesti berkembang, akan tahu lebih jauh dari itu. Nah, disitulah kita mengajak generasi muda untuk pertama ya mencintai budaya bangsanya, yang kedua memberikan pendidikan akhlak mulia, budi pekerti baik. Apalagi sekarang ini kawula muda banyak sekali kurang mengerti sopan santun, toto kromo, lah ini yang menjadi pemikiran kita. Bagaimana bangkitkan kembali ini Pak? Bangkitkan kembali gitu. Bener kan? Bener. Oke. Iya. Oh iya ya. Mungkin sebagai penutup acara kita di kegiatan ya ngobrol-ngobrol nguri-uri ini madanya Pak. Nggih, nguri-nguri budaya tentang Punakawan. Nggih. Mungkin
Semar bisa memberikan apa ya pesan tak apa Pak sama pemirsa semua ini TV News Indonesia yang lagi nonton Pesan hari ini. saya, khususnya anak saya, Petro, Gareng, Bagong, ojo bosen lah ngomong anak putuku. Itu. Jadi Semar oleh mati, tapi sampean sing nguri-nguri. Bocah-bocah ora seneng, tapi negara iki ana Semar, Gareng, Petro, Bagong. Minangka pamomonge para satriya. Apa meneh? Satriya ning Indonesia iki bagus-bagus menangan. Kowe dapuk wong menang tak wene aji pamenang. Nah iki pesene Wo Semar. Yang anak-anakku kowe Petro, kowe Bagong, matur nuwun. Oke. Seperti itu para pemirsa ya, apa yang disampaikan oleh Semar, kita tetap melestarikan budaya ini Pak, sampai anak cucu kita, turunan kita ya. Gitu. Oke. Mungkin ini terlepas dari ini sebentar Pak. Ini nuansanya ada di mana ini Pak? Ini komunitas apa sih ini? Ini komunitas ACBN. ACBN. ACBN itu apa? Aku Cinta Budaya Nusantara. Wah, luar biasa. Oke. Oke. Jadi maksudnya gimana ini? Ya maksudnya begini. Nah, jika toh komunitas ACBN di Probolinggo ini bisa eksis, mungkin bisa menular ke daerah-daerah lain. Oh gitu. Sampai ke Kalimantan, Sulawesi, Irian. Kalau ada komunitas Aku Cinta Budaya Nusantara kan klop. Ya ini Nah, kan klop. ini kayaknya wajib dilestarikan. Bagaimanapun juga ini merupakan budaya Nusantara Betul. yang kita cintai. Iya, betul. Ini sejak zaman Majapahit kok. Oke, Ya. mantap sekali. ACBN ini ada di lingkungan RT RW berapa Pak? Mungkin bisa mengenalkan diri Pak. RT 1, RW 8, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Ya. Ini bisa apa namanya? Klik di Facebook. Woi. Oh ya. Iya. Klik aja Saimo Karyo Sentono. Ini adalah YouTube, bukan Facebook saya. Kalau YouTube-nya tentu pasti ada di CBTV News Iyalah, Indonesia. jelas Oke. dong. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama teman-teman Punakawan ini pada sore hari ini bersama komunitas ACBN ya. Betul. Aku Cinta Budaya Nusantara. CBTV News Indonesia. Oke. Pak Heri Sutanto ya. Ya, siap. Ini saya dengar Bapak ini selaku pemerhati ya Pemerhati dari seni budaya Nusantara Pak. Ini maksudnya yang bagaimana ini Pak? Di Kota Probolinggo ini banyak budaya-budaya yang muncul, tapi saya selaku pemerhati ini bagaimana budaya itu bisa terangkat di Kota gitu ya. Probolinggo. Oh. Seperti Punakawan yang ada di Jalan Samerdiati. Oh, Seperti itu, Pak. oke. Terus pesan-pesannya sendiri kepada kaum milenial, anak-anak muda terhadap seni Tidak budaya hanya ini Pak. mencintai dari orkes Melayu, hadrah, tapi seni budaya seperti Punakawan itu harus juga diupayakan ada di Kota Probolinggo. Oh gitu. Mungkin dijadikan sebuah ikon Pak nantinya di khususnya di Kelurahan Kanigaran dan Kecamatan Kanigaran pada umumnya. Mas Toto. Wah, luar biasa ini. Seperti itu, Mas Toto. Luar biasa. Boleh memperkenalkan diri Pak? Nama jenengan Pak? Heri Sutanto. Oh, Kebetulan saya bagian dari Kelurahan Kanigaran. oh gitu ya. Di Oke. Terima kasih Pak.